Waalaikumsalam. Bagaimana Saudara Risma? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada Rizky, ada waktunya sebentar untuk kita ada apa tentang permasalahan. Baik. Jam 10 sudah kita ketemu di lab ya? Oke, baik. Oke, baik. Sampai ketemu Nek. Assalamualaikum Saudara Risma. Waalaikumsalam. Oh, maaf ya menunggu ini. Oke, tidak apa-apa. Baik. Nah, bagaimana kabarnya Saudara Risma? Alhamdulillah, kabar baik saja. Bagaimana ini ada sesuatu yang kita diskusikan ya Saudara Risma ya? Teman-teman ada yang lagi menghadapi suatu masalah nih di sekolah ya? Di sekolah betul ini? Iya, betul. Dan dari permasalahan yang kita bicarakan sekarang ini, kalau boleh tahu Saudara Risma itu lagi menginginkan apa, ada masalah apa? Silahkan. Oke, untuk permasalahan yang ada di dalam kelas kami yaitu tentang pembelajaran anak-anak tentang matematika, mata pelajaran ya, anak mengalami kesulitan untuk Ya, maksudnya permasalahannya itu tentang matematika itu anak-anak tidak begitu menguasai apa yang disampaikan gurunya, maksudnya tidak terlalu paham ya. Oh, jadi di sini anak-anak di pembelajaran matematika itu masih belum menguasai begitu ya, Saudara Risma maksud ya. Kalau boleh, jadi tujuan kita diskusi ini Saudara Risma tuh mau apa? Lebih memahami matematika itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya kalau mereka mau belajar, karena mereka itu sepertinya apa lagi namanya menghafal ya kalau begini. Tapi sebenarnya kalau untuk pelajaran matematika itu harusnya dipahami, bisa dihafal. Selalu saya sampaikan kepada mereka sebenarnya matematika itu jangan dihafal ya. Harusnya kalian itu memahami apa yang disampaikan guru itu harus kalian pahami, bukan dihafal. Jadi misalkan apalagi namanya satu permasalahan misalkan tentang penjumlahan, kalian itu harus pahami betul-betul caranya, gitu ya. Caranya itu bagaimana itu kalian harus pahami, tidak boleh dihafal. Karena kalau dihafal itu pasti otomatis kalian tahu nanti soal itu tetap itu saja. Kalau dirubah nanti kalian bingung, karena harusnya dihafal. Seperti itu. Kalau menurut Saudara Risma sendiri nih ya, jadi selama kira-kira mengajar matematika selama ini di kelas 5C itu, kalau ada grade dari misalkan 0 sampai 10, kira-kira menurut Ustazah hasil analisisnya itu ketercapaian anak-anak sekarang tuh ada di poin berapa? Nah, itu berapa? 5 dan 50 atau 60 ya. Berarti sekarang Saudara Risma maunya itu mereka ada di grade berapa? ya sekitar 70 ke atas. 70 ke atas, Masya Allah. Nah, oke. Berarti sekarang kondisinya anak-anak itu ada di grade 50 menurut Ustazah. Nah, menurut Ustazah sendiri, selama mengajar matematika itu kendala apa yang Ustazah dapatkan? Kalau untuk itu sih itu anak-anak tuh mungkin karena tidak terlalu menguasai, harusnya itu mereka harus menguasai penjumlahan, pengurangan dan perkalian dulu, jangan langsung masuk ke materi, karena harus dikuasai itu dulu. Apabila mereka sudah bisa kuasai, otomatis materinya sudah bisa dipahami ya. Kalau orang dan kalau matematika itu harus disukai dulu. Oke, berarti membuat anak-anak suka dulu gitu ya. Akhirnya anak-anak harus membuat suka dulu. Berarti di sini Ustazah Risma sudah menemukan bahwa ternyata anak-anak itu harus suka dulu. Kalau boleh misalkan Ustazah udah ada belum Ustazah usaha apa yang Ustazah sudah punya ide mungkin atau pikiran bagaimana supaya anak-anak ini tadi mau menyukai matematika? Ya, kalau untuk seperti itu sih ya semua dari anak-anak
Ya, kalau memang mereka ingin mau belajar, berarti ada kemauan untuk belajar gitu. Dan mereka harus menyukai dulu mata pelajarannya, suka dulu gurunya, baru bisa. Suka ya. Suka. Ya. Untuk bisa menunjukkan anak-anak suka itu menurut Ustaz Darisma sendiri bagaimana ya caranya? Mengambil perhatian. Mengambil perhatian. Oke. Seperti itu. Ada lagi? Pokoknya konsentrasinya mereka itu ada pada kita kalau untuk belajar. Ya, ada lagi selain itu mungkin perhatian, konsentrasi. Ada lagi supaya anak-anak itu suka dengan pelajaran dan gurunya begitu, Ustazah? Yang tadi saya sampaikan? Harus kita Senang senang ya, jadi mendekati dengan cara mendekati. Mendekati dengan privat begitu ya, sudah satu-satu begitu supaya mereka lebih paham begitu. Oke, menarik perhatian, kemudian dengan memberikan privat satu persatu. Ada lagi Ustazah yang mungkin Ustazah pikir menurut Ustazah kan tadi kan karena anak-anak belum poin pertama ya, anak-anak belum menguasai konsep dasar tadi katanya ya. Kira-kira untuk bisa menaikkan grade-nya supaya anak-anak menguasai konsep dasar itu, Ustazah apa lagi hal yang bisa dilakukan? Iya kan tadi saya sampaikan bahwa anak-anak ini harusnya kalau matematika itu kan konsep dasarnya dulu nih katanya kuasai. Nah, jadi selama ini atau usaha yang akan saya lakukan supaya anak-anak itu bisa mengetahui konsep dasar dalam matematika itu kira-kira apa ya Ustazah yang bisa kita lakukan? Seperti apa ya? Konsepnya seperti mereka harus lebih bagusnya hafal dulu itu ya, perkalian, penjumlahan dan pengurangan pembagiannya. Kalau sudah seperti itu baru kita bisa melanjutkan untuk selanjutnya. Insya Allah kalau sudah mereka kuasai itu pasti insya Allah bisa, tapi harus dengan pendekatan. Baik, berarti di sini titik poinnya Ustazah melakukan pendekatan untuk bisa menarik anak-anak suka sama guru dan suka pelajarannya. Dan tadi juga Ustazah akan menguatkan konsep dasarnya. Untuk menguatkan konsep dasar itu Ustazah usahanya itu di mana gitu Ustazah? Kira-kira dengan cara apa sih gitu menurut Ustazah? Kan tadi penjumlahan, pengurangan sudah sampaikan itu. Apa ya? Kalau yang seperti itu sih fokusnya kepada kita kalau mau menyampaikan materinya, terus menyampaikan seperti itu harus mereka itu yang tadi disampaikan ada beberapa poin untuk udah keluar juga nih solusi buat masalah Ustazah ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa dari masalah itu anak-anak yang saya kuatkan lagi matematika dasarnya, kemudian anak suka. Nah Ustazah, berarti ini akan Ustazah lakukan nih. Ustazah mulai melakukannya kapan nih? Kapan akan mulai melakukannya? Pas mereka sebenarnya bukan pas untuk pelajaran ya, tapi ada di luar khusus di dalam mereka harus selalu belajar atau komunikasi langsung dengan saya.